معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bidabhil adhiyah wa balaghna ila hadzal yaumi min syahri dzulhijjah wa asyhadu an la ilaha illallah dzu rahmatin wasi'ah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi turja minhu asy-syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabi ar-rahmah wa ala alihi wa ashabihi dzawil unqulis salimah. Salatan wa salaman mutalazimain ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-qail fi kitabihil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala ta'ala aidan: Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah pada Jumat siang hari ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah, wabil khusus kepada diri khatib sendiri yang fakir, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman adalah kepercayaan kepada Allah, sedangkan takwa adalah manifestasi dari keimanan yang telah kita yakini dengan berkomitmen untuk berkesiapan melaksanakan semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Jika kita senantiasa dalam keimanan dan ketakwaan, insya Allah itu kita akan selamat. Insya Allah kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, seyogyanya kita juga senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Nikmat yang berlimpah,
nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak bisa kita menghitung-hitungnya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila engkau menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka engkau tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Tambah lagi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan yang menyebabkan kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, terutama juga kewajiban kita melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah ini. Karenanya Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, wa bi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan kepada makhluk Allah, jin dan manusia. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, kondisi ini seharusnya menjadikan kita sebagai pribadi dan insan yang lebih baik dalam setiap harinya. Setiap hari, dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita harus berkomitmen untuk menjadi manusia yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di bulan Dzulhijjah ini ada dua momentum ibadah yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan bulan mulia Dzulhijjah ini. Dua ibadah ini membutuhkan keyakinan, membutuhkan kepercayaan, kemudian membutuhkan upaya-upaya yang luar biasa untuk bisa melaksanakannya. Bahkan dua ibadah ini merupakan salah satu barometer keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua ibadah ini juga khusus dilaksanakan di bulan mulia Dzulhijjah. Dua ibadah ini juga membutuhkan pengorbanan harta yang banyak untuk melaksanakan perintah Allah ini. Dua ibadah ini juga berdimensi vertikal dan berdimensi horizontal. Berdimensi vertikal dalam kaitannya hablum minallah karena melaksanakan perintah Allah, dan berdimensi horizontal karena ada aspek-aspek sosial di dalamnya. Keduanya adalah ibadah haji dan ibadah kurban. Hadirin rahimakumullah, mengapa dua ibadah ini, yaitu ibadah haji dan kurban, menjadi barometer, salah satu barometer atau ukuran tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam masyarakat seringkali kita temui ada orang ataupun kelompok orang atau lebih anggota masyarakat yang secara ekonomi, yang secara kemampuan finansial mempunyai kemampuan yang lebih, tapi sedikit pun hatinya tidak tergerak untuk melaksanakan perintah Allah berkurban ataupun berhaji. Tetapi tidak sedikit cerita-cerita yang sampai kepada kita, kelompok orang yang tidak mampu, pekerjaannya sepertinya tidak masuk akal untuk bisa berkurban ataupun melaksanakan ibadah haji. Tapi karena kuatnya iman, kuatnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menabung sedikit demi sedikit yang pada akhirnya mereka memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah haji, memenuhi perintah Allah untuk berkorban dalam setiap tahunnya. Maka dari itu tadi dikatakan ibadah haji dan kurban ini merupakan salah satu barometer tingkat keimanan kita kepada Allah. Tidak akan mungkin
orang yang tidak mempunyai keimanan dan ketakwaan yang tinggi melaksanakan ibadah ini, karena memang pengorbanan yang sangat banyak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sesungguhnya berkorban ini tadi dikatakan adalah perintah Allah. Berkorban itu tidak semata-mata gagah-gagahan untuk membeli kambing atau sapi yang besar, tapi berkorban lebih banyak sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah Allah dan juga berbagi dan berkorban itu kepada sesama. Tadi di awal sudah disebutkan firman Allah di dalam surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepada Muhammad nikmat yang sangat banyak, nikmat yang berlimpah. Karena berlimpahnya nikmat itu, maka kemudian Allah memerintahkan fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Karena nikmat yang diberikan Allah itu sangat banyak, maka wujud kenikmatan itu adalah melaksanakan perintah Allah, di antaranya adalah sholat dan juga berkorban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu Muhammad itu mereka akan menjadi golongan orang-orang yang berdosa. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Jadi berkorban itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Hikmahnya kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kurban itu sendiri artinya adalah mendekat. Kurban itu sendiri artinya adalah dekat. Dalam hal ini dekat karena melaksanakan perintah Allah, sehingga kita menjadi merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dimensi vertikal pelaksanaan kurban yang kita laksanakan. Dimensi sosialnya tentu daging yang disembelih yang kita tasarufkan itu akan diberikan kepada masyarakat sekitar, terutama kepada masyarakat yang mungkin, mohon maaf, tidak sering mengkonsumsi daging. Maka itu menjadi satu hal yang sangat luar biasa untuk membantu mereka menikmati seperti orang-orang lain yang layak hidupnya menikmati daging dalam setiap harinya. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, di dalam bulan Dzulhijjah ini masih ada kesempatan bagi para jamaah sekalian untuk berkorban. Berkorban dilaksanakan disembelih pada hari Aidil Adha, pada hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13. Itu artinya ada kesempatan yang lebar bagi kita yang mungkin belum melaksanakan atau belum punya niat. Mari kita niatkan berkorban sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, sebagai bentuk atau upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, haji juga demikian. Ibadah haji yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semua adalah ibadah yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Jutaan rupiah yang kita keluarkan untuk melaksanakan ibadah haji untuk orang Indonesia, puluhan juta, bahkan ratusan juta, tergantung tipe haji yang dipilih. Pengorbanan harta yang sangat banyak, kemudian waktunya juga lama. Kita juga akan meninggalkan keluarga, meninggalkan orang-orang tercinta kita, meninggalkan pekerjaan yang menopang hidup kita untuk ikhlas melaksanakan perintah Allah untuk berhaji. Karena itu hadirin rahmatullah, bagi kita yang belum dipanggil saat ini, mudah-mudahan tahun depan, tahun depannya lagi, atau kapanpun dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, maka niatnya harus betul-betul diluruskan. Niatnya harus betul-betul tidak ada niat lain kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada banyak jamaah haji
Yang melaksanakan itu salah niat hanya karena berkeinginan ziarah saja, hanya karena berkeinginan biar nanti dipanggil Pak Haji dan Bu Haja ketika pulang dari melaksanakan ibadah haji. Semuanya harus diluruskan karena pengorbanannya sangat banyak, pengorbanan harta, pengorbanan waktu dan lain-lain, maka harus betul-betul diniatkan untuk beribadah haji ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan ibadah umrah itu hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahmatullah, inilah dua ibadah yang di dalam bulan Dzulhijjah ini dilaksanakan spesifik atau spesial, dilaksanakan di bulan Dzulhijjah, tidak dilaksanakan di bulan-bulan yang lain. Sehingga mari kita niatkan agar kita berupaya berikhtiar dan berdoa kepada Allah agar kita bisa melaksanakan dua momentum ibadah yang luar biasa di bulan Dzulhijjah. Mari kita punya niat untuk memfokuskan diri kita untuk melaksanakan ibadah haji dengan ikhtiar dan berdoa kepada Allah, dengan menabung sedikit demi sedikit. Insya Allah Allah akan memanggil kita dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala ke tanah suci. Meskipun antriannya sekarang itu kemarin yang mendaftar 33 tahun untuk daftar tahun ini, tapi bukan tidak mungkin tahun ini daftar, tahun depan diberangkatkan karena memang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang tidak lupa akan kewajiban-kewajiban kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Kita doakan jamaah haji Indonesia, jamaah haji Jawa Timur, jamaah haji Kota Malang yang pada hari ini mulai bergerak menuju Arafah. Insya Allah puncak haji di Makkah besok tanggal 9 Dzulhijjah, wukuf di Arafah. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberi kesehatan, diberi kelancaran, diberikan panjang umur dan kembali ke tanah suci, kembali dari tanah suci dengan membawa gelar haji yang mulia. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad faza man ittaqa. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyyin karima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصرنا ويا خير الناصرين اللهم انصر أمة محمد اللهم اصلح أمة محمد اللهم عافي أمة محمد اللهم كافي أمة محمد اللهم فرج أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر المصائب في الدنيا والدين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولذكر الله أكبر